Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indriani, NIM 19.600.057. Nah, kali ini kita akan membahas materi metode numerik pada subbab persamaan diferensial biasa. Nah, apa sih itu persamaan diferensial biasa? Seperti yang kita ketahui, PDB atau persamaan diferensial biasa di mana suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan fungsi satu peubah yang bebas yang tidak kita ketahui. Nah, di mana jika fungsi ini terdiri dari lebih satu peubah bebas, ini kita katakan persamaan diferensial parsial atau PDP. Dan untuk orde, di mana turunan tertinggi dari fungsi yang terlibat dalam persamaan diferensial, dan derajat di mana pangkat dari turunan tertinggi fungsi yang terlibat dalam persamaan. Untuk menentukan solusi PDB atau persamaan diferensial biasa, kita misal fungsi y sama dengan fx kita sebut yaitu PDB jika fungsi y sama dengan fx ini disubstitusikan ke PDB yang menghasilkan kesamaan yang berlaku untuk semua nilai x, atau kita peroleh persamaan identitas. Dan untuk menentukan solusi umum maupun solusi khusus, jika fungsi y sama dengan fx memuat konstanta sembarang, maka solusinya ini kita katakan solusi umum. Namun sebaliknya jika itu adalah solusi khusus. Persamaan diferensial ini juga biasa kita sebut dengan persamaan diferensial di mana fungsi yang tidak kita ketahui ini adalah fungsi dari variabel bebas tunggal. Untuk bentuk yang paling sederhana dari fungsi yang tidak kita ketahui ini, di mana yaitu fungsi real atau fungsi kompleks. Namun secara umum juga kita dapat berupa fungsi vektor maupun matriks. Nah, adapun bagan dari persamaan ini adalah bagan dari persamaan diferensial biasa. Nah, jika kita mempunyai PDY aksen tambah Y sama dengan K, maka kita akan tahu sedikit dua peubah dalam persamaan. Nah, di mana kita memisahkan peubah Y dan X untuk mencari nilai Y dengan bergantung pada nilai X. Nah, jika kita ingin memisahkan Y, maka kita ingin mencari solusi Y dengan memenuhi persamaan di mana Y sama dengan AE dikali B. AE pangkat BX tambah C, di mana A dan B-nya adalah tetapan. Nah, untuk semakin banyak peubah yang terlibat, maka contoh di persamaan PD sebagian atau persamaan diferensial ini semakin sulit untuk mencari solusi analitiknya, karena kita belum mengetahui bagaimana menemukan caranya, atau sulit untuk mencari ide bagaimana menetapkan atau mendapatkan solusi analitiknya. Nah, dengan metode numerik ada dua komponen yang kita hitung. Yang pertama yaitu nilai hampiran peubah itu sendiri, dan yang kedua yaitu jangkauan kesalahan perhitungannya. Nah, persamaan diferensial di mana persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dari fungsi yang tidak kita ketahui. Ada dua jenisnya. Yang pertama yaitu persamaan diferensial biasa di mana yaitu persamaan yang memiliki satu peubah bebas, dan yang kedua yaitu persamaan diferensial parsial yang memiliki dua atau lebih peubah bebas, dan bentuk umumnya yaitu Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan fx, y. Nah, di mana untuk PDB orden kita menulisnya dalam bentuk fx, y aksen, y double aksen, sampai dengan y pangkat n sama dengan 0. Nah, dari derajat sebuah PD yaitu pangkat dari turunan tertinggi pada persamaan diferensial, dan orde
pada PD, kita menyatakan turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Nah, contoh untuk yang pertama di mana dy per dx sama dengan x tambah y. Ini untuk orde 1 derajat 1. Yang kedua, di mana y aksen sama dengan x pangkat n tambah y kuadrat. Ini untuk PD orde 1 derajat 1. Dan yang ketiga yaitu 2 dikali dy per dx tambah y kuadrat kali y kurang y sama dengan 0 dengan PD orde 1 derajat 1. Dan yang keempat, y double aksen tambah y aksen cos x kurang 3y sama dengan sin 2x 2y aksen dikurang 2 3y aksen sama dengan 1 kurang y untuk PD orde 2 derajat 1. Dan yang kelima, y double aksen pangkat 4 tambah y kali y aksen sama dengan x untuk PD orde 2 derajat 4. Nah, di mana peubah bebasnya yaitu x dan peubah terikatnya yaitu y dan merupakan fungsi dari x, di mana y sama dengan gx. Nah, berdasarkan turunan tertingginya lagi, kita kelompokkannya menurut ordenya. Yang pertama untuk orde 1 maka turunan tertingginya yaitu turunan pertama. Untuk orde kedua yaitu turunan tertingginya adalah turunan kedua, dan untuk PD orde ketiga turunannya yaitu ketiga. Begitu juga seterusnya sampai kita sampai dengan PDB orde yang lebih tinggi. Nah, untuk PDB homogen dan homogen, yang dimana PDB homogen itu untuk ruas kirinya yaitu variabel terikat, sedangkan ruas kanannya yaitu 0. Sedangkan PDB non homogen dimana ruas kirinya yaitu variabel terikat dan ruas kanannya itu konstanta atau variabel. Nah, contohnya ini yang pertama itu contoh untuk homogen. Contoh kedua dan ketiga itu untuk yang non homogen. Nah, selanjutnya PDB linear dan non-linear. Di mana PDB linear yaitu yang variabelnya terikat dan turunannya bersifat linear atau berpangkat 1. Sedangkan PDB non-linear ini variabelnya terikat namun turunannya bersifat non-linear atau tidak pangkat 1. Nah, ini contohnya di contoh kedua dan pertama itu contoh untuk PDB linear. Sedangkan 3, 4, 5 itu contoh untuk PDB non-linear. Nah, untuk penyelesaian PDB menggunakan nilai fungsi di XR plus 1 sama dengan XR plus H, di mana H adalah stepnya. Nah, untuk memperoleh solusi unik, maka metode numerik ini numerik nilai awal dengan persamaan berfungsi untuk memulai lelaran. Nah, dalam metode numerik kita menghitung solusi PDB dengan metode, ada 3 metode, yaitu metode Euler, metode Heun, dan metode Renk-Kutta. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu metode Euler. Metode Euler ini adalah metode yang paling sederhana yang diturunkan dari Taylor. Untuk penyelesaian initial value problems ini kita menggunakan metode Euler yang dilakukan melalui persamaan yi plus 1 sama dengan yi tambah fxi, yi kali h, di mana i-nya adalah tetapan iterasinya. Nah, jika diberikan PDB orde 1 di mana y aksen sama dengan dy per dx sama dengan fx, y dengan nilai awalnya yaitu y x0 sama dengan y0, maka untuk hampiran nilai y dengan dx dengan dxr, maka xr sama dengan x0 tambah rh dengan r sama dengan 0,1, 2, sampai dengan n. Nah, kita turunkan dengan menguraikan y xr plus 1 di sekitaran xr dengan menggunakan deret Taylor, maka kita peroleh persamaan yang kedua. Lalu bila persamaan kedua ini kita potong sampai suku orde ketiga, maka kita peroleh persamaan yang ketiga. Nah, dari persamaan pertama tadi, di mana persamaan pertamanya yaitu y aksen xr sama dengan y fxr, yr. Dari persamaan yang ketiga kita tulis menjadi peroleh menjadi persamaan yang keempat. Nah, dua suku pertamanya dari persamaan yang keempat menjadi persamaan yang kelima.
Nah, dalam menyatakan metode Euler ini kita sebut dengan orde pertama. Karena persamaan yang keempat tadi kita hanya mengambil sampai suku orde pertamanya. Dengan menyederhanakan di mana YR tambah 1 sama dengan YR tambah HF XR, Y. Nah, di mana untuk integrasi kedua ruas dalam selang XR, XR tambah 1, jadi maka integral XR menuju XR plus 1 Y aksen X dx sama dengan integral XR sampai dengan XR plus 1 Fx, Y X dx. Lalu kita menggunakan aturan segi 4 dengan mengintegrasikan ruas kanan. Maka kita peroleh YXR tambah 1 kurang YXR sama dengan HF XR, YXR. Ini adalah merupakan metode Euler. Dengan untuk tafsiran geometri untuk metode persamaan diferensial, kita misal fx, y itu adalah persamaan yang menyatakan gradien garis singgungnya di titik x, y. Nah, kita tarik garis singgung dari titik x0, y0 dengan gradien fx, 0, lalu kita berhenti di titik x1, y1. Dengan y1-nya kita hitung melalui persamaan yang kelima tadi. Lalu dari titik x1 lagi, y1 kita tarik lagi garis dengan gradien fx 1, y1, maka kita berhenti di titik x1, y2. Nah, dengan y2 nya kita hitung lagi dengan persamaan yang kelima. Nah, begitu juga dengan seterusnya sampai kita peroleh lelaran ke n nya, sehingga kita peroleh garis patah-patah seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, dari gambar pertama kita juga dapat menurunkan metode Euler ini dengan tinjau gambar kedua dengan gradien M garis singgung di XR, yaitu tidak lain adalah metode Euler, di mana kita dapat M-nya dengan YR plus 1-nya. Nah, untuk analisis galat metode Euler, di mana untuk kita peroleh persamaan yang keenam dengan galat longgakan total ini, yaitu E totalnya sama dengan YB sejati dikurang YXN Euler. Nah, ini adalah algoritma metode Euler atau langkah-langkah dalam menghitung dalam proses penyelesaian dalam metode Euler. Nah, untuk contoh soal, dy per dx sama dengan x tambah y sama dengan dan y0-nya adalah sama dengan 1 dengan menggunakan metode Euler, di mana y sama dengan y0,1 dengan ukuran langkah h sama dengan 0,05 dengan solusi PDB, yaitu yx sama dengan y pangkat x kurang 1. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita telah diketahui x0-nya sama dengan 0, b sama dengan 0,10 dan h-nya sama dengan 0,5. Dengan fx, y-nya sama dengan x tambah y dengan penerapan metode Euler PDB, maka YR tambah 1 sama dengan YR tambah 0,05 XR tambah YR. Nah, selangkah selanjutnya kita peroleh XR tadi 0, Y0-nya itu 1, X1-nya sama dengan 0,05, Y1-nya itu 1,050 dan X2-nya itu 0,10 dan Y2-nya itu 1,1050. Lalu kita bandingkan dengan nilai solusi sejatinya, di mana Y kali 0,10 sama dengan E kali 0,10 dikurang 0,01 kurang 1, maka kita peroleh 0,005170918 dan galatnya yaitu 1,099829808. Nah, ini menggunakan metode Excel.